Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1021. Chapter 1021 Perlengkapan armor harga astronomis. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang direncanakan oleh rombongan perdagangan cahaya lilin sekarang. Ketika beberapa pemain merasa menang, berpikir bahwa tindakan mereka akan merusak bisnis rombongan perdagangan cahaya lilin, mereka memperhatikan bahwa lalu lintas pemain yang memasuki rombongan secara bertahap mulai meningkat, bukannya menurun. Selain itu, di antara para pemain ini, bahkan ada anggota dari berbagai persekutuan besar. Banjir kereta kuda yang canggih juga mulai berhenti di dekat pintu masuk toko. Cepat, cepat, jika kita terlambat, mereka akan habis terjual. Petik 2. Satu demi satu, pemain guild turun dari gerbong. Apa yang sedang terjadi? Para pemain independen yang telah dilarang dari toko menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah. Meskipun mereka ingin memasuki toko untuk menyelidiki situasinya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun ke dalam gedung. Mereka hanya bisa menatap kemapanan dari luar. Saudara, apakah kamu tahu apa yang terjadi di dalam firma perdagangan cahaya lilin? Tampaknya cahaya lilin telah menampilkan produk baru di aula lantai pertama. Setelah mendengar apa yang dikatakan seorang teman kepada saya menghentikan apa yang saya lakukan dan segera bergegas. Produk baru ini disebut Advanced Mana Armor Kit, dan saya mendengar bahwa atributnya mengalahkan versi intermediate. Namun, volume produksinya jauh lebih rendah. Makanya, Candlelight berniat menggelar lelang dalam beberapa menit. Jika saya bisa mendapatkannya, saya pasti akan menghasilkan banyak uang dengan menjualnya kembali nanti. Petik 2. Kit armor mana tingkat lanjut? Beberapa pemain yang dikejar si Fen tercengang. Mereka telah ditugaskan untuk mengamati rombongan perdagangan cahaya lilin dan menyebabkan masalah saat mereka berada di sana. Namun, segera setelah mereka dikeluarkan dari toko, firma perdagangan cahaya lilin mulai menjual perlengkapan armor mana tingkat lanjut. Semua orang di Star Moon Kingdom dan beberapa negara di sekitarnya tahu tentang mana armor kits. Namun, karena kelangkaannya, sangat sedikit pemain yang benar-benar bisa mendapatkannya. Untuk perlengkapan armor mana menengah, hanya anggota sayap nol yang memiliki akses yang dapat diandalkan dengan poin kontribusi serikat mereka. Meski begitu, anggota elit hanya diperbolehkan membeli satu kit, sementara hanya anggota inti yang diizinkan membeli 3. Karena itu, berbagai persekutuan besar terpaksa membeli kit armor mana menengah dari anggota Zero Wing secara diam-diam dan dengan harga tinggi. Selain itu, hanya ahli tingkat atas guild mereka yang memenuhi syarat untuk menggunakan kit. Sekarang Zero Wing menjual Advance Mana Armor Kit, itu akan menyebabkan keributan di seluruh kerajaan Star Moon. Tidak heran mengapa berbagai persekutuan besar dengan panik mengirim perwakilan mereka ke cahaya lilin. Bahkan persekutuan besar, yang datang ke White River City untuk leveling monster jurang, melonjak ke firma perdagangan cahaya lilin. Berpikir sampai saat ini, mata-mata ini segera menghubungi eselon atas Blackwater, berharap eselon atas ini akan mengirim perwakilan untuk membeli kit. Jika mereka bisa datang tepat waktu untuk pelelangan, persekutuan mungkin memutuskan untuk melepaskan hukuman mereka. Namun, begitu mereka mulai menghubungi eselon atas mereka mendengar sorakan dari dalam firma perdagangan cahaya lilin. Setelah itu, suara yang keras dan jelas bergema di jalan. Selamat datang, semuanya, di firma perdagangan cahaya lilin. Lelang untuk perlengkapan armor mana tingkat lanjut sekarang akan dimulai. Ketika pengumuman itu berakhir, beberapa pendatang baru bergegas masuk ke toko dengan senyum penuh semangat. Setelah mendengar berita tentang lelang Advance Mana Armor Kits, mereka segera berteleportasi ke White River City dan bergegas dengan kereta kuda yang canggih. Seandainya mereka menunggu 1 menit lebih lama, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk membeli perlengkapan baju besi. Pada saat ini, beberapa anggota Blackwater penyamaran tercengang. Mereka tidak lagi memiliki cara untuk menjelaskan diri mereka sendiri kepada atasan mereka. Bahkan jika seseorang dari rombongan perdagangan Blackwater Kota Sungai Putih menuju ke sini sekarang, mereka tidak akan tiba setidaknya 10 menit lagi. Saat itu, lelang akan berakhir. Adapun guild mereka mengirimi mereka uang, meskipun dana akan tiba tepat waktu, mereka tidak dapat memasuki firma perdagangan cahaya lilin. Sementara itu, di dalam firma perdagangan cahaya lilin,
berbagai anggota guild dan pemain independen mulai meneriakkan tawaran mereka. Tawaran awal advance mana armor kit adalah 10 emas. Semua orang terkejut, tidak ada yang mengira Cahaya Lilin akan menjual peralatan ini dengan harga murah. Bahkan perlengkapan armor mana menengah harganya lebih dari 10 emas per potong. Setiap pemain di sini telah melihat atribut perlengkapan armor mana tingkat lanjut untuk diri mereka sendiri. Jika seorang pemain melengkapi 3 kit, kit tersebut dapat meningkatkan atribut dasar mereka sekitar 10%. Ini mungkin tidak banyak untuk pemain tingkat 1, tetapi begitu pemain mencapai tingkat 2 atau lebih, peningkatannya akan sangat besar. Ketika semua orang berpikir tentang bagaimana mereka dapat menggunakan advance mana armor kit setelah mencapai kelas tier 4 dan tier 5 mereka, cahaya yang menyala-nyala di mata mereka menyala saat mereka melihat kit tersebut. Kali ini, total 10 armor kit akan dilelang, dengan setiap lot berisi 1 kit. Berbagai persekutuan besar dalam hati mengutuk rombongan perdagangan Cahaya Lilin atas keputusan tercela ini. Manfaat dari satu advance mana armor kit hampir tidak terlihat. Jika seseorang menginginkan manfaat maksimal dari kit, mereka harus mengumpulkan 3 di antaranya. Dengan kata lain, jika seseorang berhasil mendapatkan 2 kit dalam lelang ini, mereka harus membeli kit ketiga, berapapun biayanya. Persaingan dalam lelang ini akan sangat sengit. Meskipun harga awal satu kit adalah 10 emas, tak lama setelah pelelangan dimulai, harganya dengan cepat melonjak, melampaui imajinasi semua orang. 50 emas, Istana 100 bunga menginginkannya. Cleanset Rue, yang mengenakan jubah penyihir merah vermilion, menyatakan dengan lembut. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke Cleanset Rue, terengah-engah. Namun, keterkejutan mereka bukan karena kecantikan atau keanggunan Cleanset Rue, tetapi tawarannya. Dengan 50 koin emas, seseorang dapat membeli peralatan Dark Gold level 35 yang relatif berharga. Tiba-tiba, seorang pemuda yang acuh tak acuh muncul dari kerumunan dan berkata, sungguh arogansi dari Istana 100 bunga. Bukankah tawaranmu hanya sedikit 50 emas? Pavilion rahasia menawar 100 emas. Petik 2. Pemuda ini tidak lain adalah pendatang baru Genius Secret Pavilion, Cold Autumn. Pemuda itu telah mencapai level 40 dan sepenuhnya menggunakan peralatan Dark Gold level 40. Banyak anggota guild tercengang saat melihat Cold Autumn. 110 emas. Cleanset Rue mengumumkan dengan tidak tergesa-gesa. Dia harus mendapatkan perlengkapan armor mana tingkat lanjut. Jika Zero Wing hanya mengadakan pelelangan setelah beberapa promosi, Istana 100 bunga mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membeli armor kit. Lelang ini terlalu mendadak, akibatnya, tidak banyak persekutuan yang berhasil tepat waktu. Dia, di sisi lain, kebetulan berada di White River City untuk membeli tanah untuk tempat tinggal persekutuan. Oleh karena itu, dia memiliki banyak koin di tangan. Dia pasti memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing dengan pavilion rahasia. Namun, musim gugur dingin tidak menyerah saat dia meneriakkan tawaran berikutnya. Dalam waktu singkat, harga advance mana armor kit naik menjadi 150 gold, menyebabkan sebagian besar pemain menyerah pada item tersebut. Meskipun advance mana armor kit sangat mengesankan, seseorang hanya akan memiliki sekitar 10% peningkatan pada atribut dasar mereka setelah mengumpulkan 3 kit. Itu tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Saat semua orang mengira bahwa perlengkapan armor mana tingkat lanjut akan dikirim ke Istana 100 bunga, seorang wanita yang mengenakan jubah penyihir hijau mengangkat tangannya dan berseru, saya menawar 200 emas. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1022. Chapter 1022 Lelang Skala Besar Cahaya Lilin. 200. Dia gila. Petik 2. Dengan uang sebanyak itu, aku lebih suka membeli senjata Dark Gold level 40. Semua orang di dalam aula melihat ke arah wanita yang telah mengajukan tawaran terbaru. Namun, apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Wanita yang mengajukan penawaran adalah level 41. Di antara kerumunan di aula, hanya ada segelintir pemain yang telah mencapai level 40. Sementara itu, setiap pemain ini adalah ahli dari persekutuan yang kuat seperti Cleanset Rue dari Istana 100 bunga dan musim gugur dingin dari Pavilion Rahasia. Bahkan di antara persekutuan mereka sendiri, orang-orang ini adalah personel peringkat atas. Meski begitu, mereka relatif jauh dari level 41, namun wanita ini telah melampaui mereka. Lebih penting lagi, ahli yang begitu kuat tidak memakai lambang persekutuan di tubuhnya, yang benar-benar mengejutkan. Musim panas yang memikat. Siapa dia? Ketika dia melihat wanita itu, yang tidak kalah menarik dari dirinya, Cleanset Rue tercengang.
Dia praktis menghafal semua nama ahli terkenal di Star Moon Kingdom. Dia juga tahu tentang banyak ahli yang kuat, yang bersembunyi dari mata publik di berbagai persekutuan besar. Namun, secara logika, tidak mungkin seorang ahli biasa bisa mencapai level 41 pada tahap permainan ini, apalagi pemain independen. Rue Cleanset bukan satu-satunya yang terkejut dengan kehadiran Aluring Summer. Bahkan musim gugur dingin pun terkejut. Jaringan informasi Secret Pavilion sangat luas. Namun, terlepas dari pencariannya, dia tidak menemukan informasi yang berkaitan dengan Aluring Summer. Wanita ini tidak hanya merasa berbahaya, tetapi dia juga jelas kaya. Logikanya, orang seperti ini seharusnya tidak bisa bersembunyi dari publik. Catatan The Secret Pavilion bahkan memasukkan pencapaian penting yang telah dicapai para pemain dari beberapa kota, namun mereka tidak memasukkan apapun tentang musim panas yang memikat. Ini terlalu aneh. Untuk membersihkan Rue dan musim gugur dingin, 200 emas bukanlah banyak uang. Namun, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Pada titik ini, harga advance mana armor kit sudah jauh di atas nilai sebenarnya. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan Aluring Summer memilikinya. Setelah itu, lelang perlengkapan armor mana tingkat lanjut menjadi kompetisi penawaran antara ketiga pemain ini. Pada akhirnya, bagaimanapun, Aluring Summer membeli perlengkapan lapis baja kedua dan ketiga masing-masing seharga 200 emas, mengejutkan semua orang yang mengambil bagian. Tidak apa-apa jika seorang pemain persekutuan telah membeli perlengkapan baju besi dengan harga setinggi itu. Bagaimanapun, persekutuan besar seperti Istana 100 Bunga dan Pavilion Rahasia memiliki banyak anggota. Secara alami, mereka bisa mendapatkan banyak uang. Bagi pemain biasa, bagaimanapun, 200 emas tidak diragukan lagi adalah astronomi. Bahkan pemain ahli tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Namun, seorang ahli independen seperti Aluring Summer telah menghabiskan 600 emas hanya untuk 3 perlengkapan armor mana tingkat lanjut. Kekayaannya menimbulkan pertanyaan tentang asal-usulnya. Selain itu, menilai dari ekspresi wanita itu, sepertinya dia tidak keberatan menghabiskan 600 emas. Untuk sementara waktu, semua orang mengkhawatirkan identitas Aluring Summer. Mereka sangat penasaran dengan identitas wanita ini. Beberapa perwakilan guild besar bahkan mengirim pesan Aluring Summer secara diam-diam, menyatakan bahwa mereka ingin merekrutnya ke dalam guild mereka dan bahwa mereka bersedia menawarkan keuntungan apapun yang dia inginkan. Namun, tanpa kecuali, Aluring Summer menghapus setiap pesan. Dia tidak menunjukkan minat apapun pada guild ini. Setelah Aluring Summer membeli 3 advance mana armor kits, Cleanset Rue dan Cold Autumn membagi 7 sisanya. Pada akhirnya, guild dan pemain lain telah menyia-nyiakan perjalanan ke firma perdagangan cahaya lilin. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pelelangan telah selesai dan akan meninggalkan tempat, sebuah suara bergema di aula sekali lagi, membangkitkan kegembiraan semua orang. Lelang kami hari ini secara resmi telah berakhir. Dalam 4 hari, Candlelight akan mengadakan lelang skala besar pertamanya. Ini juga akan menjadi tempat pelelangan itu. Namun, pelelangan tidak akan terbatas pada perlengkapan armor mana tingkat lanjut. Banyak barang berharga lainnya akan tersedia. Bronze Mounts akan menjadi salah satu item tersebut. Sedangkan untuk grand final, kami akan melelang slot masuk ke kota suci Titan. Kami berharap Anda semua akan menyebarkan berita tentang lelang kami yang akan datang. Petik 2. Saat pengumuman itu memudar, semua orang di aula kedinginan. Meskipun mereka tidak tahu apa kota suci Titan itu, mereka tahu apa itu Mount Perunggu. Banyak ahli tingkat atas di domain God telah mencapai level 40. Ini mengisyaratkan bahwa era Mount telah resmi dimulai. Sayangnya, mereka tidak mudah didapat. Pemain biasa kesulitan mendapatkan Common Mount, apalagi Bronze Mount. Persekutuan manapun yang memiliki sendiri akan memprioritaskan ahli mereka sendiri. Persekutuan tidak akan pernah menjual Mount Perunggu mereka. Namun, rombongan perdagangan cahaya lilin telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan menjual Mount Perunggu dalam pelelangan skala besarnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah pengumuman tersebut, banyak pakar independen mulai mempertimbangkan untuk mengikuti kompetisi perebutan Mount Perunggu. Bagaimanapun, bahkan ahli biasa hanya menemukan satu jika mereka beruntung. Namun, jika itu hanya soal koin, maka ahli independen punya peluang. Saat ini, beberapa ahli independen bahkan mempertimbangkan untuk membeli koin dengan kredit. Mount Perunggu berbeda dari Mount biasa. Tidak hanya mereka lebih cepat, tetapi mereka juga dapat membantu pemain dalam pertempuran.
Perbedaan kecil ini mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi pemain biasa, tetapi bagi para ahli, ini sangat penting. Lebih sering daripada tidak, perbedaan kecil itu dapat memutuskan apakah mereka bisa sendirian atau tidak dengan monster yang kuat. Selain itu, jika mereka mendapat bantuan dari Mount Perunggu, kemampuan bertahan dan berburu mereka di ladang akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka harus menghabiskan banyak kredit untuk mendapatkan Mount Perunggu mereka sendiri, mereka akan melakukannya. Ini setara dengan berinvestasi ke dalam bisnis seseorang. Apakah Zero Wing sangat membutuhkan uang? Mereka bahkan menjual slot Titan City. Pengumuman itu mengejutkan Cold Autumn. Mayoritas pemain yang hadir mungkin tidak tahu apa itu kota suci Titan, tapi dia tahu. Bagaimanapun, Pantheon telah mengungkap kebenaran tentang kota suci ke berbagai kekuatan Super Domain Lord. Jadi, dia mengerti betapa berharganya slot bagi kota Titan. Persekutuan yang sangat menarik. Semua orang percaya bahwa Zero Wing akan menyerah pada serangan Blackwater. Tampaknya mereka telah meremehkan fondasi Zero Wing. Cleanset Rule tersenyum setelah mendengar pengumuman ini, minatnya pada lelang skala besar Candlelight semakin meningkat. Setelah pelelangan, pemain meninggalkan firma perdagangan cahaya lilin, satu demi satu. Namun, begitu berada di luar toko, mereka menemukan bahwa sekelompok pemain ahli level 39 yang memancarkan niat membegal telah mengepung pintu masuk rombongan perdagangan. Setiap pemain ini memakai emblem Guild Blackwater. Melihat hal ini, pemain biasa menyingkir dari jalan para pemain ini, takut menarik perhatian mereka. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dan tegap yang mengenakan baju perang perak melangkah ke arah musim panas yang memikat dan bertanya dengan tegas, apakah kamu orang yang membeli perlengkapan armor mana tingkat lanjut?